Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hapsaif dengan NIM D019508 dari kelas Informatika angkatan 2019. Oke, pada video kali ini saya diberikan dosen saya bertugas berupa membuat tabel dengan menggunakan PHP dan MySQL. Aplikasi yang saya gunakan di sini itu ada Exam, Atom, dan Bandicam untuk merekam selama saya menyelesaikan tugas ini. Oke, pada tahap pertama saya akan menyalakan atau mengaktifkan Exam. Di sini kita klik pada Start Apache dan MySQL. Setelah itu, di sini saya akan masuk pada bagian file. Di sini saya sudah menyediakan file di data C, terus di sini bagian Exam ada di folder htdocs, dan di sini saya memberi nama folder yang telah saya buat itu Hapsa. Dan di sini sudah terdapat beberapa file data yang akan saya gunakan untuk membuat tabel dengan menggunakan bahasa atau dengan menggunakan PHP dan MySQL. Pertama, saya akan membuka aplikasi yang saya gunakan di sini berupa Atom. Di sini kita pilih file, terus open file, dan di sini saya akan memindahkan file yang telah saya buat tadi ke aplikasi Atom untuk membaca file yang telah saya buat. Di sini sudah ada edit, hapus, index, input PHP, koneksi, style, tabel, dan tambah aksi. Bisa kita lihat pada layar. Selanjutnya, saya akan mengaktifkan atau saya telah menyediakan database. Saya akan buka Chrome untuk membuka database yang telah saya buat tadi. Di sini saya ketik local host php myadmin ini. Nah, bisa kita lihat pada layar, tunggu. Nah, di sini saya telah membuat data yang saya beri nama data dosen. Bisa kita lihat. Di data dosen ini ada beberapa tabel yang telah saya buat. Seperti yang pertama itu tabel nomor, nama, jenis kelamin, alamat. Dan di sini keempat tabel ini menggunakan jenis integer, varchar, dan varchar. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah tabel, saya akan kembali ke file yang telah saya buat. Di sini ada edit PHP dan lainnya. Dan untuk menampilkan ini, kita bisa masuk di Chrome dan mengetik di sini. Localhost garing, kita masukkan file nama file atau folder yang telah saya buat tadi, Hapsa garing, kita cek di index.php.
Bisa kita lihat di sini teman-teman. Tadi saya telah membuat data dosen di database yang telah saya buat. Di sini ada 4 kolom, ada nomor, ada 4 tabel, ada nomor, nama dosen, jenis kelamin, alamat, dan aksinya. Bisa kita tambahkan di sini, tambahkan data. Di sini saya akan contohkan itu Hapsa F, jenis kelamin perempuan, alamat, buku, dan kita bisa di sini mensubmit. Otomatis data berhasil disimpan dan bisa kita lihat pada layar data dosen yang telah kita buat tadi atau kita telah tambahkan tadi telah tersimpan di menunya. Ada nama, Saif, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya, aksinya, dan kita di sini bisa mengedit. Apakah kita ingin mengedit ganti nama atau ganti alamatnya, kita bisa edit di sini dan bisa kita juga hapus. Dan otomatis data yang telah kita buat tadi akan terhapus. Di sini saya tidak live coding karena di sini saya sudah menyediakan, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit source kode yang telah saya paparkan tadi atau telah buat. Nah, bisa kita lihat pada layar di sini pada file edit kita bisa melihat ada di sini untuk mengupdate seperti nama, jenis kelamin, alamat, seperti yang telah saya lakukan tadi di mana saya mengedit data yang telah saya buat, atau jika kita ingin mengubah namanya, kita bisa menggunakan atau kita menggunakan file edit ini. Dan saya beralih ke bagian hapus, di mana pada bagian hapus ini otomatis data yang telah kita buat tadi akan terhapus atau terdelete. Pada bagian indeks di sini berisi tentang data dosen tersebut, di mana di sini ada data berhasil disimpan, nama dosennya, jenis kelaminnya, alamat, aksi. Dan indeks ini digunakan untuk melihat hasil dari file yang telah kita buat. Seperti tadi saya contohkan itu, di mana saya ingin melihat file yang telah saya buat, itu saya mengetik di situ localhost garing hapsa, nama folder yang telah saya buat, dan index.php. Contohnya seperti itu. Nah, kita beralih pada bagian input, di mana pada bagian input ini di sini ada tambahkan aksi juga. Di sini juga ada dipaparkan nama dosennya, jenis kelamin, alamat, dan lain sebagainya. Pada bagian koneksi, di sini ada nama dosennya yang berupa judul tadi, bisa kita lihat sendiri di awal. Bagian style ini di sini kita bisa melihat atau mengubah ukuran dari atau gaya dari tabel tersebut. Apakah kita ingin tabelnya besar atau perkecil tabelnya, bisa kita gunakan pada bagian style ini. Nah, seperti juga pada tabel di sini sama dengan style tadi, di sini kita bisa mengubah bentuk form begitu. Kurang lebih seperti itu pada bagian style dan tabel. Dan pada file terakhir atau tambah aksi di sini kita bisa melihat aksi yang disebut di sini atau kita lihat di layar tadi itu ada berupa edit dan hapus file, data gagal disimpan. Koneksi PHP ini apa berhubungan dengan koneksi PHP-nya juga.